Udah ya, hari ini kita belajar larutan penyangga. Larutan penyangga itu apa? Itu larutan yang bisa mempertahankan pH-nya meskipun ditambah sedikit asam, basa, atau diencerkan. Jadi dia beda sama larutan biasanya. Misal kalau air misalkan. Kalau air kan pH-nya 7. Kalau tak tambah sedikit asam, misalkan cuka misalkan, dia nanti pH-nya langsung turun jauh. Dari 7 misal jadi 5 misalkan. Atau misal tak tambah basa, dia pH-nya juga bisa langsung naik. Dari 7 bisa jadi 9. Tapi kalau larutan penyangga itu beda. Tapi kalau larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH-nya. Jadi misalkan pH awalnya 7 misalkan, kalau ditambah asam dia nanti mungkin cuma jadi 6,9 pH-nya. Kalau ditambah basa mungkin nanti cuma naik jadi 7,1. Jadi dia benar-benar bisa mempertahankan pH-nya. Nah, sekarang larutan penyangga itu ada dua. Ada penyangga asam sama penyangga basa. Kalau penyangga asam itu komponen utamanya dia harus ada asam lemah sama garamnya. Asam lemah dan garamnya. Misalkan di suatu larutan itu mengandung HF sebagai asam lemah sama garamnya yaitu NaF misalkan. Asam lemah HF sama garamnya NaF. Jadi kalau ada HF sama NaF, dia disebut larutan penyangga. Atau boleh juga asam lemah berlebih sama basa kuat. Contohnya, saya punya campuran 100 ml HF 0,1 molar sama 50 ml NaOH 0,1 molar. Ini kan asam lemah ya. Ini ada basa kuat. Kalau ada asam sama basa, dia selalu bereaksi. Coba kita reaksikan. Misal HF terus ditambah NaOH, dia nanti jadinya NaF ditambah H2O. Kita pakai mula-mula reaksi sisa. HF-nya berapa? Tinggal kita kalikan aja kan ya. 100 kali 0,1 kan 10 milimol. 50 kali 0,1 5 milimol. HF awalnya 10, NaOH awalnya 5. NaF sama H2O belum. Berarti mana yang kita pakai? Kita harus cari yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu NaOH. Dia 5. Dia jadi patokan. Kalau NaOH-nya 5, berarti HF-nya 5, NaF-nya 5, H2O-nya juga 5. Berarti kalau seumpama sudah direaksikan jadinya gimana? Berarti nanti HF-nya sisa 5 milimol, NaOH-nya habis, NaF-nya 5 milimol, H2O-nya 5 milimol. Nah, di akhir kita akan tahu ada sisa asam lemah sama di sini ada sisa garam. Nah, sama kan sama kayak yang atas ya. Ada sisa HF sama ada sisa NaF. Jadi untuk membentuk suatu senyawa penyangga bisa dari asam lemah sama garamnya langsung atau asam lemah berlebih sama basa kuat. Kalau penyangga basa lawannya penyangga asam, jadi sama aja. Misal saya punya basa lemah NH4OH, berarti pasangan garamnya NH4Cl misalkan. Ada basa lemah sama garam. Atau boleh sama kayak yang atas, basa lemah berlebih sama asam kuat. Misal 100 ml NH4OH 0,1 molar sama HCl 100 ml 0,01 molar. Ini kan kalau dikali 10. Ini kalau dikali 1. Jadi nanti hasilnya sama. Selalu ada sisa basa lemah sama garamnya. Jadi misal Na4OH ditambah HCl, dia nanti kan jadi NH4Cl sama H2O. Kalau di MRS, NH4OH-nya kan 10, HCl-nya 1. Ini belum. Nanti yang kecil kan 1. Berarti NH4OH-nya 1, ini 1, ini juga 1. Nanti di akhir ada sisa basa lemahnya NH4OH, HCl-nya habis ya.
sama ada sisa garamnya 1 milimol. Ini ada sisanya. Jadi hampir sama, nanti isinya ada basa lemah sama garamnya. Jadi gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan larutan penyangga sama larutan yang bukan penyangga? Nah, misal ada soal kayak gini. Ada 100 ml HCN 0,1 molar ditambah 100 ml NaCN 0,1 molar. Ini penyangga apa bukan? Coba dicek. HCN itu kan asam lemah ya. Kalau NaCN itu garam. Karena ada asam lemah sama garamnya, HCN sama NaCN, asam lemah dan garamnya, berarti ini termasuk larutan penyangga. Nah, kalau yang B, ada HCN sama NaCl. HCN itu kan asam lemah, NaCl itu garam. Tapi apakah termasuk larutan penyangga? Oh, ternyata bukan. Kenapa? Karena nggak ada yang mirip. Jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi, misal asam lemah sama garamnya itu harus ada yang mirip sama asam lemahnya. Jadi misal di sini ada HF, berarti nanti ada yang mirip, di sini ada F-nya. Ada HF sebagai asam lemah, F-nya di sini, F-nya dia sebagai basa konjugasinya. Jadi harus ada yang mirip. HF sama NaF, HF sama F-. Kalau di sini beda. HCN sama NaCl kan nggak ada yang mirip sama sekali. Berarti dia bukan larutan penyangga. Kalau yang bawah ada HCl sama NaCl. Oh, HCl ternyata dia asam kuat. NaCl garam. Ingat-ingat, kalau larutan penyangga itu harus dari lemah sama garamnya. Kalau ada asam kuat sama garam, karena di sini asam kuat, berarti bukan larutan penyangga. Lanjut lagi, misal yang di 200 ml HF 0,1 molar sama 100 ml NH4F 0,1 molar. Coba dilihat. HF itu asam lemah. NH4F itu garam. Oh, boleh berarti ya, ada asam lemah sama garam. Oh, ternyata ini bukan larutan penyangga. Kenapa? Karena NH4 itu dari basa lemah, F itu dari asam lemah. Jadi nggak boleh. Yang boleh kayak gini, misal NaCN. Kalau NaCN itu kan Na-nya dari basa kuat sama C-nya asam lemah. Jadi garamnya pun juga harus dari kuat sama lemah. Kalau NH4F karena sama-sama lemah, dia bukan termasuk garam yang bisa membentuk larutan penyangga. Coba yang E misalkan. HF itu kan asam lemah. Kalau CaOH 2 kali, dia termasuk basa kuat. Oh, ada asam lemah sama basa kuat. Di mana-mana kalau ada asam sama basa, dia selalu bereaksi. Jadi kita harus reaksikan dulu. Yang E. Ada 200 ml HF 0,1 molar ditambah 100 ml CaOH 2 kali 0,1 molar. Coba kita reaksikan. HF ditambah CaOH 2 kali. HF sama CaOH 2 kali. HF hanya cuma 1. CaOH 2 kali, OH-nya ada 2. Gak imbang, berarti HF-nya dikalikan 2. Agar menghasilkan 2H2O. Sementara nanti Ca gabung sama 2F. Jadinya CaF2. Kita pakai mula-mula reaksi sisa. 200 kali 0,1 kan 20. 100 kali 0,1 10. Berarti ini 20, ini 10. Ini belum. Terus mana yang lebih kecil? 20 atau 10? Caranya kita harus bagi sama koefisiennya. 20 saya bagi 2 jadinya 10 kan. 10 saya bagi 1 jadinya 10. Oh, ternyata sama-sama kecil. Berarti kita pilih salah satu aja. Misal CaOH 2 kali 10. Berarti kalau CaOH 2 kalinya 10, berarti HF-nya 20 ya. Kan perbandingan koefisiennya 2 banding 1. Berarti ini juga 10.
ini juga 10, 20. Berarti nanti dilihat, ternyata asam lemahnya habis, basa kuatnya habis, cuma sisa garam sama air. Nah, kalau ada campuran yang seperti ini, berarti ini dimasukkan dalam larutan hidrolisis garam. Berarti bukan penyangga ya. Kenapa? Karena penyangga harus ada asam lemah sama garamnya, atau basa lemah sama basa lemah sama garamnya juga. Jadi ini bukan larutan penyangga. Yang terakhir, yang F. Sama, ada asam lemah sama basa kuat. Berarti kita harus reaksikan dulu. Ada HF ditambah KOH. Dia jadinya gimana? Kan H-nya 1, OH-nya 1, berarti membentuk 1H2O. Nanti di sini sisa KF. Ada mula-mula reaksi sama sisa. Mula-mula HF-nya berapa? Tinggal dikali aja ya. Ada 20. Di sini dikali jadinya 10. Ini 20, 10, belum. Berarti yang lebih kecil kan KOH ya, 10 ya. Karena ini dibagi ini 10, 20 bagi 1, 20. Berarti kan lebih kecil ini. Kalau ini 10, berarti HF-nya berapa? Kan 1:1, berarti 10. Ini 10, ini juga 10. Kalau kita total, HF-nya nanti sisa 10, KOH-nya habis, KF-nya 10, H2O-nya juga 10. Oh, ternyata di akhir ada sisa asam lemah. Di sini ada sisa garam. Ada sisa asam lemah sama garam, berarti dia masuk larutan penyangga asam. Nah, jadi yang termasuk penyangga itu yang A dan yang F. Jadi gitu ya. Udah. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.